mendalam tentang hal yang berkaitan dengan bagaimana satu strategi di pelayanan publik sektor strategi. Sebutkan juga Pak Fauzan juga menyebutkan itu ada aspek integriti. Gitu. Nah, ini integritas daripada kepala-kepala bidang yang menangani sektor-sektor atau kepala dinas, perangkat daerah yang bersangkutan itu memang diperlukan satu mahasiswa dari Universitas Swansea dari Prodi Ekonomi Pembangunan. Ya, izin mungkin tadi saya juga menyimak dari beberapa paparan. Tadi sempat disampaikan juga bahwa yang sistem kita itu sudah baik dari sistem pengawasan, cuma dari segi pengimplementasian saja yang kurang digalakkan itu. Namun berdasarkan benchmarking juga gitu sudah sekian kali pejabat-pejabat Kota Bandung ini juga terlibat kasus gitu. Nah, pertanyaan saya sangat sederhana. Ada dua pertanyaan di sini. Yang pertama, bagaimana sistem perekrutan yang ideal pada akhirnya untuk secara historis di Kota Bandung ini ke depannya. Lalu yang kedua, berdasarkan kebijakan Wali Kota Bandung hari ini di tahun 2025, desain kebijakan seperti apa yang bisa dilanjutkan dan menjadi dan apa yang harus dikritisi untuk keberlanjutan di 2026. Itu aja. Terima kasih. Itu adalah catatan yang paling penting karena bagi kami sederhana bahwa ruang hidup itu mencakup semuanya begitu. Tata kelola, bagaimana akhirnya berkembang sebuah warga yang akhirnya juga tadi disebut bahwa Kota Bandung mulai banyak transmigrasi dan ada yang sebagian menetap mencari pekerjaan dan sebagainya. Tandanya ada juga ketidaktersediaan dari pemerintahan kota gitu. Entah karena ada disparitas antara pemerintahan provinsi atau pemerintahan pusat yang akhirnya seluruh apa yang diproyeksikan oleh setiap dekade pemerintahan kota melalui wakil wali kota dengan mega proyek dan sebagainya itu tidak ada yang nampak begitu dan tidak ada yang menjadi ciri khas. Akhirnya selain ya tadi yang disebutkan oleh Prof. Fauzan bahwa ya kita selalu menuju menjadi anak yatim begitu bahasanya. Kan hese gitu loh di Bandung teh kan kita nggak ngerti. Kita ngerti mungkin banyak yang tadi disebut. Ya saya yakin itu retribusi itu masih bisa. Asalkan jangan dibagi kapling-kapling dan nggak jelas masuknya kemana. Itu yang paling dekat lah, artinya ekstensifikasi pendapatan kota kita ini tugas lah ya. Jadi memang kita menghadapi informal dan mafia dalam tanda petik. Kembali keberanian Pak Wali, Kang Farhan gimana menyatukan barisan menghadap ya terselubung lah ya, kita udah tahu sama tahu. Tadi saya udah juga garis bawahi apalagi di bukit-bukit sampai Bandung Timur itu ya terjadilah ya itu transaksi di jalanan, parkir dan selanjutnya. Jadi ini satu masukan yang uang yang mungkin bisa dioptimalkan kalau itu bisa. Tadi dikritik juga program misi ya Pak ya. Saya kira memang tempatnya aja, tapi memang digitalisasi ya kalau bisa dilakukan untuk pemasuk. Pak Wali itu kan berkesan kan anak muda. Mungkin nanti Pak Wali bisa ikut merembuk model-model pendekatan yang sifatnya personal jauh lebih baik. Mungkin Pak Islam ini bisa ngobrol dengan Pak Zaki, bisa ngobrol dengan Pak Wali bagaimana mendorong politik. Karena di luar itu saya kira ya urayanya panjang gitu. Antara kepentingan negara, kepentingan private, kepentingan publik itu kan begitu besar. Tinggal kemudian ya dalam konteks konflik antar negara katakanlah ya dengan publik kan memang di tengah. Saya kira nanti perlu peran yang jadi oleh Pak Wali Kota untuk bisa mengintegrasikan. Karena memang dalam konflik nggak mungkin semuanya bisa diambil semua. Tetap ada ya kalau dulu misalnya kita
mengutip dari Pak Jokowi ya, memindahkan I5 walaupun balik lagi habis itu kan Pak Jokowi. Dan balik lagi, tapi poin pentingnya itu memungkinkan dilakukan. Saya kira itu sih kalau yang lain. Karena pekan ini kita terjadi barometer, jadi di luar dinamika global nasional, dan lokal juga terpengaruh. Saya kira gitu. Terima kasih. Terbuka, nggak ada emosi gitu. Kita mah benar-benar clear aja kan. Jadi mengenai masalah fiskal tadi Pak betul sekali bahwa memang kemampuan fiskal menjadi kunci. Saat ini pemerintah Kota Bandung yang tadinya sempat di APBD perubahan itu kita push dari 7,6 triliun itu di APBD perubahan berhasil kita push menjadi 8,3 triliun dengan memanfaatkan silpa yang ada. Silpa kita gede sekali, itu sampai 700 miliar, 10% dari APBD itu salah. Nah, kami memang mendorong agar APBD perubahan itu naik sampai 8,3 triliun. Begitu naik 8,3 triliun, maka belanja pegawai itu turun dari 32% menjadi 30,7%. Dengan 0,7% lagi maka aman nih. Gitu. Tapi terjadi perubahan kebijakan fiskal di mana TKDD pun turun. Nah, ada bagusnya juga karena selama ini kita itu given aja. Bandung itu di mata pemerintah pusat administrasinya udah segitu bagusnya, udah pasti nih kita dapat minimal 600 miliar. TKDD, nggak perlu ngelobi ke pusat, nggak perlu ngapa-ngapain, udah aman aja. Tinggal kita manfaatkan silpa-silpa yang ada. Tetapi ketika semuanya dijawab, sok data sektor. Sampai hari ini saya masih sering masuk ke Dago Eros, karena kita pernah berbuat tidak adil pada Dago Eros. Saya pernah ngajak ketemu para aktivis ngobrolin soal Dago Eros, mereka menolak karena memaksa saya untuk ngobrolin soal Sukahaji. Saya Dago Eros tanahnya bukan negara nih, jadi orang perlu ngagesin eta heula. Sekarang sedang dalam proses yang mudah-mudahan, walaupun pernah kecurigaan. Kenapa pernah kecurigaan? Pemerintah Kota Bandung maupun warga Dago Eros adalah korban dari penuntutan dari si Muller bersaudara. Menang di MK, di MA PK1. Tetapi kemudian kita menemukan novum baru. Apa novum barunya? Polda membuktikan bahwa dokumen yang digunakan oleh mereka di MK di PK1 itu palsu. Peluang nih, novum masuk, maka masuk. Warga masuk, mengajukan tuntutan PK2. Pemerintah kota juga masuk. Kenapa? Karena kita termasuk yang digugat waktu itu. Karena kita punya 3.500 terminal Dago. Problemnya adalah yang menimbulkan kecurigaan. Satu-satunya dokumen yang dimiliki oleh pemerintah atas klaim tanah 3.500 meter terminal itu adalah sebuah SK Wali Kota tahun 1977 yang bunyinya memerintahkan agar dilakukan penertiban dan pembangunan tanah di Dago Eros seluas 21.000 meter persegi. Itu satu-satunya dokumen yang kita punya. Kan dokumen itu mesti disubmit. Nggak mungkin kita bilang bahwa kan pasti kita tanya dong, apa buktinya 10% dari kapasitas optimal baru apa? Saya nggak mungkin membiarkan orang naik tiba-tiba rubuh. Satu orang aja digerus, wah itu bencana nasional, nggak boleh. Makanya era 13 kita tutup, nggak boleh ada yang naik sama sekali sekarang, dan lagi diteliti terus tiap hari. Kalau ternyata kita berhasil membuktikan bahwa loading testnya itu ternyata di bawah 100%, 99% aja, itu saya laporin ke Kementerian PU untuk kemudian diberi izin untuk dibongkar. Cuman pembongkarnya tidak sesederhana itu. Kalau iseng nih mumpung di sini, ada jalan-jalan aja ke situ depan SPBU Shell dan satu tiangnya ya. Bayangkan bagaimana cara membongkar tiang itu satu. Jadi secara narasi itu bisa saya sampaikan, secara teknis kita dalami banget, sampai kita betul-betul yakin kita bisa melakukan hal tersebut. Terima kasih untuk kesempatan berdialognya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Wali Kota sudah memberikan respons ya. Juga tentu terima kasih kepada semua narasumber yang sudah berkenan hadir, Pius,
menahun gitu ya. Jadi saya harap di kepemimpinan Pak Farhan sebagai wali kota Bandung ini berubah gitu ya, meskipun ya kita sadari bersama wakil wali kotanya kan sudah dalam proses hukum, itu kita juga kawal bersama kasus tersebut. Berarti pihak Bapak akan selalu mengawal dan selalu mensupport gitu. Dari sisi akademisi kami dari Sekolah Tingkum Bandung ya mengawal itu untuk memberikan kritisinya tentu yang konstruktif lah, menjelek-jelekan tanpa data. Dengan nama lengkap Pak? Saya Zeno, Dr. Zeno ya dari Sekolah Tingkum Bandung. Siap, makasih Pak. Terima kasih. Ini yang menjadi problem besar di mana Dago itu kan jarang banget banjir Pak. Cuman beberapa bulan kemarin ketika musim hujan intensitasnya tinggi, Dago makin hari makin banjir. Dan ini harus menjadi catatan penting juga. Terpublis di beberapa media, saya adalah orangnya. Karena dari awal kita observasi di bulan Maret sampai hari ini kita masih mendampingi, dan memang hari ini sedang warga Sukahaji melalui Forum Sukahaji Melawan sedang berjuang dikriminalisasi oleh bisa mendapatkan masukan bersama forum guru besar ini, karena bagaimanapun juga memang kita ini butuh satu pandangan yang lebih clear, yang lebih objektif. Selama ini kan kalau di pemerintahan Kota Bandung itu satu pasti ada banyak kepentingan yang mesti kita akomodasikan. Kedua, ada banyak juga subjektivitas. Ketika contohnya saya terlibat dalam rutinitas itu lama-lama menurut saya yang pentingnya cuma rutin, sedangkan yang substansial menurut hal-hal yang pandangan lebih objektif bisa jadi kelewat gitu. Nah ini saya kira jadi sebuah bagian dari kita untuk bisa menjalin komunikasi yang lebih erat, lebih dari sekedar wacana, bentuk-bentuk kerjasama yang lain yang bisa kita wujudkan sama-sama. Begitu. Secara kelembagaan kita selalu melakukan kerjasama dengan semua perguruan tinggi, tapi pada saat bersamaan tentu saja di setiap perguruan tinggi juga punya sosok-sosok yang kita bisa jadikan sebagai tanda kutip pendamping. Artinya nggak masuk. Karena apa? Karena kami mulai menemukan fakta baru bahwa teras Cihamplas segmen 2 ternyata tidak lolos loading test untuk ruang publik. Tapi lagi dikonfirmasi dulu oleh para ahli. Ketahuannya kapan? Jadi saya bikin acara di atas, 200 orang senam, lender saudara-saudara. Saya ketakutan. Itu kejadian sekitar 4 bulan yang lalu. Saya bilang turun semuanya karena lender 200 orang loh. Terus dihitung, menurut perhitungan di atas kertas, kata teman-teman saya gini, Pak, ini mah kapasitasnya 85% bisa Pak. Jadi biar aman, maka kapasitasnya 65%. Kenapa? Ya lihat sejarahnya aja lah. Berapa banyak IMB yang diberikan kepada lahan-lahan yang harusnya jadi lahan hijau. Banyak banget itu. Dan itu nggak ketahan. Apalagi udah ada Dago gitu, wah edan gitu. Yang sekarang saya paling khawatirkan adalah bukan banjir genangan di Kota Bandung. Banjir genangan di Kota Bandung ini kita lagi beresin. Itu udah ketahuan kuncinya. Beresin aja. Nama saya Marcel. Saya dari mahasiswa UIN Bandung dan mahasiswanya Prof. Fauzan, izin Prof. Nah, yang ingin saya tanyakan dalam perspektif ini adalah berkenaan dengan ruang terbuka hijau di Kota Bandung. Seperti yang kita tahu bersama bahwa Kota Bandung ini secara ruang terbuka hijau ini sangatlah minim sesuai dengan Undang-Undang Tata Ruang Kota itu kalau nggak salah itu ada 30% seharusnya.